Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi yassar fi umurina. Dialah Allah yang telah memudahkan urusan-urusan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang patut kita ibadahi dan tidak ada yang layak diibadahi kecuali Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat yang maha sempurna. Walladzi hadana li hadzal din. Dialah yang menurunkan kita, yang menurunkan agama kepada kita, memberikan agama kepada kita sebagai solusi yang terbaik dalam seluruh persoalan kehidupan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah juga yang menciptakan agama, maka pasti antara kebutuhan manusia dengan agamanya pasti tidak ada yang berat. Maka agama itu pasti gampang, pasti mudah. Dan pasti Allah sebagai Al-Alim yang maha tahu seluruh perkara kehidupan manusia, pasti juga sudah ada solusi. Maka karena itu saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada kita, itu semua isi ajarannya adalah pasti mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa misalnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebuah kewajiban, ayaman ma'dudah. Puasa itu sebuah kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf, kepada orang memenuhi syarat. Ayaman ma'dudah, pada hari-hari yang sudah terhitung, sudah hari terbilang. Kapan itu? Yakni syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yakni pada bulan suci Ramadan. Ketika kewajiban ini datang pada bulan suci Ramadan, ini bukan Allah kunci mati bahwa harus Allah memberikan kemudahan kepadanya. Faman kana minkum maridun, siapa di antara kalian yang kena kewajiban berpuasa pada bulan itu tetapi maridun, sakit, awala safarin, atau dalam keadaan dia musafir, sakit dan musafir, apa kata Allah? Faidatu min ayamin ukhra, gantilah pada hari-hari yang lain. Ini satu contoh saudaraku kemudahan dalam menerima syariat. Puasa wajib hukumnya, tetapi karena Allah tahu hambanya sakit, hambanya dalam keadaan musafir, yang musafirnya adalah masyakka yang berat, maka Allah mengganti syariatnya dengan mengganti yang lain. Apa itu? Ganti pada hari yang lain di luar bulan yang ditentukan, yakni bulan suci Ramadan. Berarti syariat bisa berubah dari waktu satu ke waktu yang lain. Bisa disubstitusi waktunya, bisa dipindahkan, bisa diundur. Dan ini sama pahalanya. Allah yang menyuruh berpuasa pada bulan suci Ramadan, namun karena kondisi tertentu, kondisi yang oleh Allah tahu bahwa itu berat bagi dilakukan, maka Allah pun juga menyuruh mengganti pada hari lain, tetap dapat pahala. Dan pahalanya insya Allah sama, saudaraku. Allah yang menyuruh bulan Ramadan, Allah juga yang menyuruh di luar bulan suci Ramadan, tetap pahalanya sama, tidak berubah. Mungkin perasaan kita dan hitungan kita tidak sama, tapi bagi Allah tidak, tetap sama. Tetap sama karena bukan kita yang menghendaki perubahannya, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki perubahannya. Bahkan ada yang lebih hebat. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ada pun orang yang berat untuk melakukannya. Bulan Ramadan dia sakit, tapi di luar Ramadan juga tetap sakit. Sakitnya panjang, menahun, bukan kontemporer. Sakit pada bulan Ramadan, di luar Ramadan tetap sakit. Seperti ini kata Allah, tidak disuruh ganti, malah Allah suruh mengganti dengan namanya fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah, tebusan berbentuk makanan, bukan disuruh berpuasa.
Jadi saudaraku kaum muslimin, betapa mudahnya syariat kita, betapa rahmatnya syariat ini. Tidak ada yang berat bagi kita. Yang sakit diberikan uzur untuk pindahkan, yang sakitnya menahun karena tidak mungkin bisa ditunggu sembuhnya, maka ganti dengan fidyah. Mudah kan? Coba, Islam ini tidak ada yang berat, mudah sekali. Ketika kita sakit, tidak bisa kena air untuk proses bertahara, ganti dengan tayamum. Sudah berhubungan suami istri atau junub, tidak bisa mandi, syariat memudahkan kita, tidak usah mandi, tapi sama fungsinya, yakni membersihkan diri atau bertahara, yakni tayamum. Syariat Islam itu mudah. Ketika seseorang musafir, maka sulit untuk waktu sholat duhur lalu dipisahkan dengan sholat asar, maka boleh digabung, itulah jamak. Dan pada saat yang sama juga bisa malah jumlahnya 4 menjadi 2. Bukankah ini sebuah kemudahan? Sudah digabung dari yang terpisah, duhur dengan asar aslinya terpisah, tetapi karena kemudahan disatukan. Demikian juga 4 sholat isya, Allah mudahkan. Maka jangan membuat kemudahan tersendiri, saudaraku, jangan mudah-mudahkan agama, karena agama ini sudah mudah bagi kita. Yakin bahwa seluruh syariat ini jika diikuti dengan benar pasti mudah. Maka jangan menambah kemudahan yang tidak dimudahkan oleh Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Saya kira demikian. Selama menikmati kemudahan dalam Islam, jangan tambahi masalahnya, saudaraku. Barakallah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.